Reaksi pelatih Irak setelah satu grup dengan timnas Indonesia. Tampil memukau, Elkan Bagot dipuji habis-habisan pelatih Iswikton. Pemain timnas Indonesia Ricky Kambuaya ngamuk usai timnya kalah. Simak video selengkapnya sebagai berikut. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place to... Pelatih timnas Irak Jesus Sassas memberikan komentarnya terkait hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil drawing mengantarkan timnas Irak ke grup F. Dalam grup ini timnas Irak dipastikan bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Sedangkan satu tempat lagi diperebutkan oleh timnas Indonesia dan Brunei Darussalam. Menanggapi hal ini, Jesus Sassas mengakui bahwa persaingan grup F bakal sengit. Terlebih, semua tim akan berjuang mati-matian guna mengamankan tiket ke Piala Dunia. Grup kami cukup seimbang karena semua tim sangat lapar. Dalam sepak bola tidak ada yang mudah, jadi kami akan fokus pada setiap pertandingan. Dengan tujuan untuk berpartisipasi di putaran final Piala Dunia 2026, kami berharap untuk didukung oleh para supporter untuk mencapai tujuan, kata Jesus Sassas. Pemain multiposisi yang musim lalu bermain di Liga Utama Belanda yaitu JIZ secara terbuka mau membela timnas Indonesia. Namun nampaknya timnas Indonesia harus gigit jari lantaran sang pemain pindah klub. Pemain tersebut memiliki darah keturunan Indonesia. Diketahui ia sudah terbuka apabila ada penawaran main di timnas Indonesia. Namun apa daya, di tengah kabar bahagia sebagai pendukung timnas Indonesia, sang pemain keturunan malah pindah tim. Bukan tanpa sebab mengapa ia tidak bisa lagi memilih pindah negara hingga federasi. Karena di tim barunya terdapat regulasi larangan pemain dari luar Eropa. Pemain multiposisi yang dimaksud adalah Jaides, bek tengah yang bermain untuk tim Serie B Italia Venezia. Selain bermain sebagai bek tengah, Jaides bisa menjadi gelandang jangkar atau penghubung. Ia juga bisa bermain di sektor bek kanan namun jarang terlihat pada posisi tersebut. JIZ terbuka apabila PSSI menghubunginya, namun aturan Serie B yang membuat sang pemain harus mengurungkan niatnya. Jika mengutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Italia, pemain non-Eropa tidak bisa bermain di tim Serie B Italia. Pelatih Iswikton Kiren MC Kena memuji habis-habisan penampilan memukau Elkan Bagot di laga melawan RB Leipzig dalam Innsbruck Cup 2023 di Austria. Meski tak turut serta mencetak gol, Elkan tampil sangat baik di laga itu. Sang pemain membantu Iswikton mengalahkan Leipzig dengan skor tipis 1-0. Berkat Elkan, lini belakang Iswikton kokoh tak kebobolan. Adapun Iswikton keluar sebagai juara turnamen tersebut. Ini setelah di laga kedua bermain imbang 1-1 melawan Werder Bremen, di mana Elkan Bagot tak dimainkan. MC Kena menjelaskan penampilan Elkan terus meningkat sepanjang pramusim. Bahkan sang pelatih akan melakukan pembicaraan dengan pemain timnas Indonesia itu, kemungkinan terkait masa depannya. Saya pikir kami akan melakukan pembicaraan dengan Elkan sekarang setelah pramusim selesai, karena kami memiliki waktu pramusim yang baik dengannya. Saya pikir dia meningkat selama pramusim. Jujur saja dia meningkat bahkan hanya dalam 5 minggu, kata MC Kena. Seperti yang diketahui, Elkan Bagot sempat dikabarkan bakal dipinjamkan. 3 tim disebut menginginkan jasa bek jangkung Elkan Bagot. Namun belum ada keputusan resmi terkait masa depan Elkan Bagot. Bukan tidak mungkin sang pemain bertahan di Iswikton. Apakah Elkan tetap bersama kami atau dia akan terus mendapatkan lebih banyak ekspor di tim lain? Kami akan melakukan pembicaraan dengan Elkan minggu depan dan mengambil keputusan yang tepat untuk klub dan pemain. Karena dia adalah seseorang yang kami sayangi dan kami ingin dia terus berkembang, ungkap MC Kena. Pelatih timnas Vietnam Philippe Trosser angkat suara setelah satu grup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut juru taktik asal Prancis itu, The Golden Star julukan timnas Vietnam masuk ke grup yang sulit. Seusai hasil drawing di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur pada Kamis 27 Juli 2023, timnas Vietnam tergabung di grup F bersama Irak, Filipina, dan pemenang antara timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam.
Khusus untuk timnas Indonesia dan Brunei Darussalam, keduanya harus saling berhadapan di babak pertama karena tidak lolos otomatis ke babak kedua. Pertandingan antara timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam akan dilakukan 2 leg, yakni pada 12 dan 17 Oktober 2023. Jika menang agregat atas Brunei Darussalam, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Pelatih timnas Vietnam Philip Trosser angkat suara setelah tahu satu grup dengan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut juru taktik asal Prancis itu, The Golden Star masuk ke dalam grup yang cukup sulit. Alasannya, Philip Trosser menilai semua tim peserta grup F masing-masing punya ambisi untuk meraih tiket ke babak ketiga. Selain itu, setiap pertandingan sepak bola tidaklah mudah untuk dimenangkan meski anak asuhnya dalam mode percaya diri yang tinggi. Tidak ada pertandingan yang mudah dalam sepak bola. Saya pikir semua tim di grup ini memiliki ambisi untuk lolos. Itulah mengapa di sini ada grup yang sulit, ungkap Philip Trosser. Di sisi lain, Philip Trosser mengatakan hasil drawing babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu mirip dengan Piala Asia 2023. Sebab timnas Vietnam juga akan bersua timnas Indonesia dan Irak di grup D pada Piala Asia 2023. Dia pun masih bertanya-tanya apakah situasi ini jadi keuntungan atau sebaliknya. Kekalahan Dewa United dari Bali United pada pekan kelima Liga 1 2023-2024 diwarnai aksi tak pantas pemain timnas Indonesia Ricky Kambuaya. Lawatan Dewa United ke markas Bali United di Stadion Kapten Iwayadipta Gianyar Bali pada Sabtu berbuah pahit. Anak asuh Jan Alder Rengkering dipaksa mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor yang cukup mencolok yaitu 1-3. Pertandingan ini diwarnai kericuhan di akhir laga. Pelakunya pemain Dewa United yang juga langganan timnas Indonesia. Dialah Ricky Kambuaya. Kericuhan yang dibuat Kambuaya terjadi di bench pemain Bali United tak lama setelah Nendi Rohaendi meniup peluit panjang. Menurut pantauan, senggolan antara Kambuaya dengan pemain Bali United sudah terlihat sejak babak pertama pertandingan. Usai babak kedua, Kambuaya yang berdiri di dekat bench pemain Bali United langsung menghampiri para pemain lawan. Sontak keributan pun pecah. Ketegangan Kambuaya dengan pemain Bali United itu tak berlangsung lama sebelum berhasil dipisahkan beberapa pihak terkait. Jan Alder Rengkering selaku pelatih Dewa United sampai buka suara perihal aksi anak asuhnya saat timnya menelan kekalahan. Rengkering menilai apa yang dilakukan Kambuaya karena sang pemain gagal mengontrol emosi usai tersulut ucapan pemain Bali United padanya. Bagi Rengkering, Kambuaya merupakan pemain jujur dan pribadi yang terbuka sehingga apa yang diucapkan padanya tentu dipercaya. Saya tahu Ricky Kambuaya, dia orang yang sangat spesial. Saya tidak mengenal lama, tapi dua hal yang saya tahu, dia jujur dan terbuka. Keadilan itu dia junjung tinggi. Kalau ada sesuatu yang terjadi, ada beberapa komentar datang ke dia yang menyentuh dia. 100% saya tidak senang dengan apa kata-kata yang diucapkan dari bench. Saya percaya dia memiliki sikap yang adil. Jadi ada sesuatu yang terjadi, dia tidak bisa mengontrol. Orang seperti ini disentuh kesalahan pasti dari sana bukan dari sini. Apalagi dia pemain timnas, ucap Jan Alder Rengkering. Bali United sukses memberi kekalahan pertama untuk pemuncak klasemen sementara Dewa United dengan skor 3-1.